Oke, hari ini kita bakal bedah sebuah rencana yang super ambisius. Cetak biru Indonesia buat jadi raksasa maritim dunia. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sebuah negara kepulauan sebesar ini mau menulis ulang takdirnya lewat lautan? Yuk, kita dalamin bareng-bareng. Nah, sebelum kita jauh-jauh ngebahas kebijakannya, kita harus ngerti dulu nih paradoks besar yang selama ini dihadapi Indonesia. Jadi ini tuh soal konflik antara takdir geografisnya dengan perjalanan sejarahnya. Coba deh bayangin skalanya. Kita ngomongin lebih dari 17.000 pulau loh, terbentang luas di antara dua samudra. Kalau ngomongin geografi aja, ya jelas Indonesia ini seharusnya jadi penguasa lautan yang nggak ada tandingannya kan? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Potensinya segede itu, tapi kok bisa selama bertahun-tahun laut itu kayak dianaktirikan? Kenapa laut gak jadi fokus utama pembangunan nasional kita? Aneh kan? Ya, inilah paradoks yang saya maksud tadi. Bayangin, lebih dari 2/3 wilayah Indonesia itu isinya air, laut. Tapi anehnya, pembangunan kita dari dulu itu fokusnya selalu ke darat. Jadi kayak ada yang nggak nyambung gitu loh. Aset terbesar kita, laut, malah jadi kurang dioptimalkan. Tapi keadaan akhirnya mulai berubah. Ada sebuah titik balik di mana sebuah visi baru lahir. Visi yang tujuannya yaitu tadi, buat menyelesaikan paradoks ini dan ibaratnya memutar kembali haluan kapal bangsa ini ke lautan. Dan inilah dia visinya, poros maritim dunia. Wah, ini bukan visi kaleng-kaleng ya. Ini sebuah pernyataan yang super ambisius yang mau menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di panggung dunia dengan laut sebagai pusat dari semua strateginya. Tentu aja, visi sebesar itu kan butuh rencana yang jelas ya, nggak bisa cuma ngomong doang. Nah, disinilah lahir yang namanya Kebijakan Kelautan Indonesia atau disingkat KKI. Anggap aja ini roadmap-nya, peta jalannya, yang didesain khusus untuk mengubah visi poros maritim dunia jadi tindakan nyata. Yang seru tuh, kebijakan segede KKI ini nggak ujuk-ujuk muncul. Ada prosesnya yang namanya siklus kebijakan. Jadi semua dimulai dari, oke, kita sepakat isu laut ini penting, jadi prioritas. Itu namanya penetapan agenda. Terus dirancang deh kerangkanya, dirumuskan. Setelah jadi, disahkan lewat peraturan presiden. Nah, abis itu baru deh dijalankan program-programnya. Dan yang terakhir, dievaluasi terus-menerus buat lihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Oke, jadi apa sih sebenarnya isi dari KKI ini? Yuk kita bedah intinya. Kebijakan ini tuh dibangun di atas 7 pilar utama. Kita lihat satu persatu ya. Biar gampang, 7 pilar ini bisa kita kelompokin jadi 3 misi besar. Misi yang pertama, ini soal jaga rumah. Fokusnya ke kedaulatan, pengawasan, sama melindungi semua sumber daya dan wilayah laut kita. Nah, di misi pertama ini ada 3 pilar. Pilar 1 itu soal gimana kita make sumber daya laut, misalnya ikan, tapi tetap lestari, nggak jor-joran. Pilar 2, ini soal keamanan, gimana caranya kita jaga laut dari maling ikan, penyelundupan, dan macam-macam kegiatan ilegal lainnya. Terus pilar 5, ini tentang perencanaan. Jadi laut itu diatur, mana buat konservasi, mana buat jalur kapal, biar nggak semrawut. Nah, ini dia nih contoh nyata dari pilar 2 tadi. Aparat-aparat seperti yang kalian lihat inilah yang ada di garis depan. Mereka yang patroli menegakkan hukum di lautan luas demi menjaga kedaulatan dan kekayaan laut kita. Oke, misi selanjutnya. Misi kedua ini fokusnya soal kesejahteraan. Soal duit kalau mau belak-belakan. Gimana caranya potensi laut yang luar biasa ini bisa diubah jadi kemakmuran ekonomi buat semua orang, bukan cuma segelintir pihak. Di sini, jagoannya adalah pilar 4. Anggap aja pilar ini jantungnya ekonomi biru. Tujuannya apa? Ya buat membangun industri perikanan, bangun pelabuhan modern, logistik yang efisien, sampai pariwisata bahari. Tapi kuncinya satu, semua itu harus berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan inilah tujuan utamanya. Ujung-ujungnya, kebijakan ini tuh bukan cuma soal grafik ekonomi yang naik, bukan. Ini soal memberdayakan orang-orang yang tinggal di pesisir, soal para nelayan, soal memastikan mereka benar-benar ngerasain manfaat langsung dari kekayaan laut yang ada di halaman belakang rumah mereka. Lanjut, misi yang terakhir. Ini soal jiwa dan posisi Indonesia di mata dunia. Jadi ini mencakup soal aturan mainnya, soal budaya bahari kita, dan soal gimana kita berdiplomasi di panggung maritim internasional. Di misi ini ada 3 pilar lagi. Pilar 3 itu fokus buat beresin birokrasi dan aturannya, biar nggak ribet. Terus ada pilar 6, nah ini seru banget. Tujuannya buat menghidupkan lagi budaya dan jati diri kita sebagai bangsa bahari. Terakhir, pilar 7, ini soal di mana kita bisa lebih bersuara dan punya peran penting di forum-forum kelautan dunia. Lihat deh kapal pinisi ini simbol yang pas banget buat pilar 6.
Ini bukan cuma soal nostalgia, bukan cuma kangen-kangenan sama masa lalu. Tapi ini soal gimana caranya kita mengambil lagi kearifan dan semangat nenek moyang kita sebagai pelaut dan menjadikannya bagian dari identitas kita yang modern. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gimana kebijakan nasional ini ternyata dampaknya itu jauh lebih luas. Nggak cuma buat Indonesia, tapi juga buat dunia. Ternyata, kebijakan kelautan Indonesia ini nyambung banget loh sama komitmen dunia. Khususnya sama yang namanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG, yang nomor 14. Isinya, ya soal menjaga kehidupan di bawah air. Di tabel ini kita bisa lihat koneksinya jelas banget. Coba perhatiin, setiap target global, misalnya kurangin polusi laut atau berantas maling ikan, itu semua ada jawabannya langsung di pilar-pilar KKI. Ini nunjukin kalau KKI itu bukan cuma buat kepentingan kita sendiri, tapi sekaligus jadi kontribusi nyata Indonesia buat menjaga kesehatan laut di seluruh planet ini. Jadi, apa artinya semua ini buat perjalanan Indonesia ke depan? Oke, mari kita tarik kesimpulannya. Intinya gini, KKI ini adalah sebuah upaya raksasa buat ibaratnya kalibrasi ulang. Sebuah usaha buat menyambungkan kembali takdir bangsa ini dengan DNA geografisnya. Tujuannya satu, menjadikan laut bukan lagi sebagai tembok pemisah antar pulau, tapi justru sebagai jembatan pemersatu dan jalan raya menuju masa depan. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Kira-kira, sanggup nggak ya cetak biru yang super ambisius ini benar-benar mengubah Indonesia dari sekedar negara kepulauan menjadi pemimpin sejati bagi lautan dunia? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.